Ibaratnya gini, kita nggak bisa ngontrol arah mata angin, tapi kita bisa mengontrol kemudi kapal. Intinya kita jangan berfokus pada sesuatu yang di luar kendali kita. Hasil itu di luar kendali kita, karena banyak faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my YouTube channel. Saya Diani dan ini video pertama saya. So, teman-teman, sesuai dengan judulnya, kali ini saya mau nge-share nih tentang pengalaman pribadi saya berhasil lolos CPNS dalam 1 kali tes, dan alhamdulillah ketika kemarin integrasi SKD dan SKB, nilai saya itu masuk ke peringkat 1. Nah, berhubung nih pemerintah rencananya akan membuka kembali pendaftaran CPNS di tahun ini atau 2021, saya buat video ini dengan harapan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu yang mau mendaftar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke tips-tipsnya. Yang pertama, bulatkan tekad. Biasanya teman-teman, kalau kita begitu menginginkan sesuatu, effort kita tuh bakal mengikuti juga, kita bakal berjuang habis-habisan. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak pengen-pengen banget gitu, itu pasti biasanya effortnya juga bakal mengikuti. Kita usahanya bakalan setengah-setengah. Saya di sini menyarankan sekali untuk teman-teman menemukan dulu kayak apa sih why-nya kalian gitu. Apa alasan terbesar kita pengen jadi ASN? Kalau kita udah ketemu motivasi kita tuh bakalan lebih konsisten gitu. Jangan sampai kita setengah-setengah di awal, kita juga usahanya setengah-setengah juga di prosesnya, dan hasilnya pun nanti nggak bakalan optimal. Yang kedua, pahami rangkaian alur tes CPNS. Jadi teman-teman, teruntuk kita yang baru pertama kali mendaftar, kita pasti have no idea dong tentang bagaimana seleksi CPNS itu berjalan. Nah, jadi tugas pertama kita adalah kita perlu mencari tahu dulu. Kalau CPNS itu dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama ada seleksi administrasi, terus yang kedua ada SKD atau seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini pun itu nanti terbagi lagi ke dalam 3 bagian, ada TWK, ada TIU, sama ada TKP. Nah, terus lanjut ke tahap yang ketiga, itu adalah SKB. SKB ini lebih cenderung menguji tentang bidang pekerjaan yang kalian lamar. Instansi kalian melamar itu biasanya pakai sistem apa nih, kalian cari tahu dulu. Karena itu beda-beda teman-teman. Ada yang pakai sistem CAT. Nah, tapi ada juga kayak di Kementerian Agama, tempat kemarin saya melamar, itu tesnya berbeda, dibagi ke dalam 3 bagian lagi, 3 subbagian. Ada wawancara, ada psikotes, sama praktik kerja. Nah, terus yang terakhir setelah SKB adalah pemberkasan. Yang ketiga, belajarlah sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap kali pendaftaran CPNS dibuka, biasanya Permen Pan RB terbaru itu keluar yang mengatur tentang kisi-kisi SKD, dan biasanya SKB juga ada kisi-kisinya yang dikeluarkan oleh instansi yang kalian lamar. Karena kalau misalnya nggak sesuai kisi-kisi, kalian bakal belajar yang sia-sia. Kayak misalnya di SKD nggak keluar tentang sinonim antonim, tapi kalian ketika persiapan malah belajarnya itu terus-terusan. Nah, ini kan nanti bakal merugikan diri kalian sendiri. Kalau masih tahun ini belum ada perubahan, berarti pakai yang 2019 ya teman-teman. Kalau 2019 itu kemarin saya memetakan nih, Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019. Kalau TWK-nya itu terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, sama bahasa Indonesia. Terus buat TIU itu terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, sama kemampuan figural. Sedangkan yang terakhir TKP itu terdiri dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, sama teknologi informasi dan komunikasi. Begitupun SKB, kalian melamarnya di instansi mana? Terus juga formasinya apa? Kayak kemarin saya ngelamar di Kementerian Agama, formasi analis SDM. Nah, itu keluar kisi-kisinya tentang apa? Human capital management, terus juga tentang, pokoknya terkait manajemen SDM lah. Praktik kerja misalnya, itu yang diujikan adalah tentang wawasan kita di bidang analis SDM itu, terus juga pengalaman kita di bidang tersebut, penguasaan bahasa asing, sama penguasaan teknologi. Begitupun ketika wawancara, kisi-kisinya tentang moderasi beragama, dan ketika psikotes
mirip sama TIU gitu ya di SKD, ditambah ada tes kepribadiannya, psikotesnya. Nah, jadi kalau kita udah tahu kisi-kisinya udah enak teman-teman, kita belajarnya nanti terarah gitu sesuai dengan kisi-kisi yang terbaik. Yang keempat, pahami gaya belajar kamu. So, kalau menurut ilmu psikologi, itu kan ada beberapa gaya belajar, diantaranya auditori atau melalui pendengaran, yang kedua visual atau melalui penglihatan, sama yang ketiga kinestetik, melalui gerak gitu ya. Nah, kalian wajib temukan dulu nih teman-teman, agar belajar kalian lebih efektif, kalian juga termotivasi, lebih gampang masuk, itu gaya belajar kalian yang mana? Kalau saya sendiri, itu anaknya audiovisual. Jadi, lebih masuk kalau misalnya belajar melalui video. Jadi, kemarin gaya belajar saya adalah banyak searching tentang video dari YouTube gitu, dari YouTuber yang udah berhasil jadi ASN, sharing pengalaman mereka, tips-tipsnya apa aja, terus juga soal-soal yang mereka provide. Mungkin teman-teman gaya belajarnya berbeda dengan saya, kayak misalnya ada yang butuh di print, nggak apa-apa, kalian sesuaikanlah dengan gaya belajar kalian. Kalau saya sendiri kemarin, saya download aja ebook, terus saya belajar dari situ, karena gampang mobile ya, dibawa kemana-mana, kalau misalnya ada di handphone. Sama pokoknya ikut aja di grup-grup yang ada di Telegram, itu banyak banget teman-teman tentang latihan soal bareng kayak gitu ya. Saya juga dulu sangat terbantu dengan grup-grup itu. Yang kelima, rajin mengerjakan latihan soal dengan durasi tes. Mengapa ini penting? Karena teman-teman, sepinter apapun kita, kalau kita tidak terbiasa mengerjakan soal dengan durasi yang sangat terbatas, niscaya nanti akan ada aja soal yang terlewat atau tidak terkerjakan. Padahal ini sayang banget, karena kalaupun kita salah, poinnya tidak akan berkurang gitu ya. Jadi, saya rekomendasikan teman-teman bisa menyelesaikan semua soal. Nah, ini nantinya fungsinya adalah menjadi pengukur bagi diri kita sendiri. Latihan soal, kita bakalan tahu nih di mana-mana kita masih kurang. Oke, kita kan udah ada nih kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya apa aja. Terus nanti latihan soalnya 100 soal misalnya sesuai dengan kisi-kisi. Ya udah, dalam waktu 50 menit kalian set stopwatch atau alarm, kalian kerjakanlah itu. Nah, terus kalau misalkan udah selesai, biasanya saya mengukur gitu kemampuan saya, skor saya itu berapa. Kira-kira udah sesuai belum sih sama target skor yang saya sudah set sebelumnya. Yang keenam, berdoa, ikhlaskan hasil, dan bersedekah. Nah, jadi teman-teman, sesudah semua usaha yang kita lakukan sebelumnya, kita berdoa sama Yang Maha Kuasa, minta untuk diberikan yang terbaik. Karena kemarin saya mencoba seikhlas mungkin gitu ya terhadap hasilnya. Saya kemarin berdoa sama Allah, ya Allah, kalau misalkan PNS ini adalah yang terbaik, hamba mohon luluskanlah. Tapi kalau misalnya PNS ini bukan yang terbaik untuk saat ini, hamba mohon berikanlah keikhlasan kepada hamba. Jadi doa saya seperti itu teman-teman, bukan yang harus lolos gitu, tapi saya mencoba untuk mengikhlaskan. Saya kan nggak pernah tahu ya ini tuh yang terbaik apa enggak buat saya. Jadi berusahalah seikhlas mungkin gitu terhadap hasil. Kadang-kala kita kalau terbebani harus lolos itu tuh bakalan mengganggu prosesnya kita bakalan malah cemas gitu, kita tuh bakalan nggak lowong gitu buat persiapan. Makanya ibaratnya gini, kita nggak bisa ngontrol arah mata angin, tapi kita bisa mengontrol kemudi kapal. Intinya kita jangan berfokus pada sesuatu yang di luar kendali kita. Hasil itu di luar kendali kita karena banyak faktor. Tapi kita fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu proses kita sendiri. Kita belajar, kita latihan soal, kita berdoa. Nah, terus yang terakhir itu bersedekah, teman-teman. Percayalah kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah juga bakal memudahkan urusan kita. Karena saya berasa banget ya, kemarin alhamdulillah saya memang meniatkan gitu setiap bulan setelah saya gajian, karena kemarin saya masih bekerja ya di perusahaan lain, itu selalu saya sisihkan untuk bersedekah. Nah, saya merasakan ada banyak sekali gitu kemudahan yang Allah berikan di dalam kehidupan saya, termasuk salah satunya lolos CPNS ini. Itu dia tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau mendaftar CPNS di tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Tetap semangat, berusahalah dengan optimal, jangan lupa berdoa dan ikhlas terhadap hasil.
Nah, kalau kalian merasa video saya bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Itu aja, sekian dari saya. See you on my next video.